Tadinya tanah di sana kan nggak semuanya bisa panen setahun 3 kali atau 2 kali. Di sana setahun berapa kali Pak? 2 kali. Satu kali kan ada hujan ya. Nah nih bayangin dulu. Jadi satu deh hamparan yang biasanya panen sekali setahun karena nunggu hujan, lalu diubah jadi pabrik, bisa menyerap tenaga kerja 10.000 orang. Tahun depan karena di satu titik itu 10.000 orang. Gajinya kalau nggak salah tanpa lembur 3 juta kurang dikit ya? Enggak 9. Oh 9 ya? Anggaplah 3 juta ya hitungnya gampang. 3 juta dikali 10.000 orang. Setiap bulan ada di situ tuh, ada uang di situ. Kan orang itu pasti kan makan kan? Kan nggak mungkin ya makan. Mungkin kalau yang tinggalnya jauh dari kecamatan Sutra mungkin dia ngekos di situ. Dari Krangkeng ke situ ngekos atau mungkin beli tanah ataupun kontrak dan lain-lain. Jadi kehidupannya tuh makin hidup di situ. Kita bayangkan kalau misalnya di Indramayu ada 14.000 hektar. Saat ini kan ada 14.000 hektar kawasan untuk perindustrian. Maka asumsikan 14.000 hektar itu yang benar-benar terbangun itu cuma sekitar 10.000 saja. 10.000 dan itu 70%-nya dikali satu pabrik berapa? Saya rasa itu sekitar 200 sampai 300.000 orang tuh akan kerja di situ. 300.000 orang kerja dengan UMR, maka warung, warteg, cuci motor, cuci mobil, ya mungkin kalau dulu nggak beli mobil ya, motor ya, motor, laundry, itu pasti akan ramai semua. Sehingga yang tadinya pada protes bapak-bapak dan mas-mas ini ngomben, mereka akhirnya sibuk juga bikin makanan-makanan ringan. Mungkin ada yang bisa langsung kerja di pabrik, mungkin ada yang akhirnya buka cuci motor dan lain-lain. Itu sebenarnya salah satu jalan keluar adalah begitu. Memberikan pilihan, orang-orang tidak hanya harus bekerja di sektor pertanian saja. Di pertanian sendiri nanti kita akan ada intensifikasi dan lain-lain. Jadi cara kerjanya bisa efektif, efisien dan cepat. Jadi petani itu dengan modal, saya dulu pernah dengar katanya kalau 1 hektar bertani itu modal sekitar 20 juta, benar nggak sih? 15 sampai 20 kan gitu. 15 sampai 20. Kan kalau misalnya bisa ditekan, bisa lebih murah gitu. Atau minimal nggak tambah mahal aja karena ada inflasi, biar nggak tambah mahal. Jadi pendapatan pertanian itu bisa lebih meningkat. Pemerintah pusat itu punya kepentingan sama Indramayu. Kita punya kepentingan sama pemerintah pusat. Saya rasa waktu ngobrol sama Pak Menteri, saya bilang sama Pak Menteri, di Indramayu itu orang tuh senang nanam Pak, senang nanam. Kadang-kadang udah tahu nanamnya nggak dibeli orang atau nggak laku, tetap nanam aja. Berarti sudah budaya dari dulu-dulunya tuh zaman pengen-pengenek senengnya nandur. Gitu, nandur. Nah, kalau Pak Menteri kan pengennya sebanyak mungkin sawah, sebanyak mungkin gabah kan gitu. Kan udah ketemu ini Pak. Tinggal dibutuhkan adalah alsintannya dan juga saluran-saluran air. Maka kalau kayak gitu sebenarnya lebih mudah untuk meningkatkan dari 1,8 juta ton ketemu angka 2 juta ton itu nggak terlalu susah dibandingkan kita buka lahan di tempat yang orangnya nggak senang nanam. Ada lahannya luas-luas, di Indonesia itu luas-luas lahannya, tapi orangnya nggak senang nanam. Dipanggil dulu, disuruh supaya nanam. Kalau kita tuh orang situ senang nanam, orang-orang tua kita tuh nggak tahu kenapa mereka senang, sudah menjadi budaya. Apalagi mereka lebih senang ketika mereka menanam, hasilnya melimpah dan harganya bagus, maka mudah mendorongnya. Jadi insya Allah kami terus bersinergi, saya sama Pak Sugeng berkali-kali terus Pak ke Jakarta kemarin tuh untuk meminta bantuan. Bukan berarti kita minta saja, tidak, tapi kita punya sumber daya juga besar orang-orangnya. Ini salah satu yang mungkin kita mesti dorong adalah itu memang Meruk itu di kanan haur ya? Kanan haur itu. Itu banyak yang udah mulai hubungin saya karena kering, karena airnya nggak nyampe, karena sedimentasinya tinggi. Kami paham pemerintah pusat khususnya di BPWS itu anggarannya terbatas. Anggarannya terbatas. Kita nggak bisa keluarin uang karena memang anggaran kita juga nggak boleh masuk ke situ kan. Tapi mau nggak mau kita cari solusi. Kak Salman coba dicarikan solusi untuk BBM-nya itu pakai uang apa tuh supaya kita bisa bantu Meruk. Saat ini jadi sekali kalau kan mereka gagal tanam. Akhirnya supaya nyampe. Kita tahu bahwa BPWS itu udah ada alatnya 1 atau 2 di situ. Satu. Butuhnya berapa alat kita? 3. Kelihatannya minimal 3. 3. Nah, 3 itu harus ada BBM.
uang kita tuh ada, tapi postingnya bukan buat itu. Kalau kita pakai buat itu nanti penyalahan anggaran kan itu. Tolong carikan solusinya, apakah boleh nggak sih kita pakai entah BTT ataupun pakai CSR ataupun filantropi dari perusahaan-perusahaan yang lainnya supaya bisa di situ gitu. Karena ini penting sekali, karena kalau nanti mereka nggak nanam ketinggalan tuh kan, ketinggalan. Apalagi sampai udah bibitnya keluar terus kering. Potensinya 13.000 hektar itu. Kalau itu dikeruk ya, wah itu kan besar sekali 13.000 hektar. Kira-kira keluar uang berapa tuh waktu BBM itu? 500 juta, 300 sampai 500. Kita lihat dari teknik ya. Kurang segini ya BBM. Iya. Maksud saya tuh saya kemarin ngobrol sama beberapa tuh Pak di sana di Jakarta. Pak, kita tuh memang kami paham pertama Pak, ada efisiensi anggaran di pusat itu ada efisiensi anggaran. Jadi semua kementerian itu uangnya terbatas. Tapi kan di Kementerian Pertanian kan lagi didorong besar. Cuma mungkin Kementerian Pertanian nggak bisa bayar untuk uang BBWS itu ya, karena beda. Nah, maka dari itu saya ngobrol sama BP Taskin, sampai akhirnya saya mau kemana-mana lah gitu, mengambil kemana-mana. BP Taskin saya kan badan yang bisa mengkoordinasikan. Pak, di sini pertanian ada uangnya, tapi nggak boleh keluar buat air ini. Nah air ini kalau bisa dibenerin, pertanian meningkat. Nah terserah lah gimana lah para orang-orang pintar di atas itu mencari solusinya. Karena memang kita nggak boleh menyalahgunakan anggaran. Tapi bagi masyarakat kan nggak mau tahu. Wong tadi tuh senangnya banyu, Pak, karena banyu anak pupuk. Nah sekarang pupuk kan udah mulai mudah kan, mudah dan murah kan. Tapi masalah banyunya nih, gitu, yang belum. Nah itu semuanya ending-endingnya ke teman-teman di sini. Karena panen sih. Sekarang bapaknya mau dilatih sehebat apapun bakal lakap panen, mau ngapain juga kan gitu loh. Kan ini kan penting kan kita harus siap panen karena ada barang yang mau dipanen. Nah kalau nggak ada barang yang mau dipanen ngapain ya gitu. Dan tadi menarik juga ketika saya dengar bahwa selama ini yang biasa nyetir ataupun operator itu bukan orang Indramayu. Wah sayang banget saya sampai nanya sesusah apa gitu loh. Kira-kira berapa lama belajarnya. Jadi harapan saya bapak-bapak ini nggak ada ibu ya. Bapak-bapak ada ini ada dari barang. Bapak semua ini yang fokus, yang concern karena kalau bisa menjadi apa ya, bisa ngajarin ke adik-adiknya atau yang lainnya kan, supaya kita nggak kekurangan operator. Termasuk dari TNI juga luar biasa, bener-bener tanam padi berarti di sana Pak. Tanam ya? Ya karena memang sekarang kita kalau perang misalnya kalau kita nggak ada perutnya lapar dan tenaga kan kalah kita kan gitu. Lemes. Sebelum kita perang kan kita mesti sehat dulu, mesti ada energi dulu gitu. Jadi luar biasa presiden kita juga sampai mengerahkan di sana 2.000 orang ada nggak kira-kira itu di batalion itu? Dalam batalion baru berisi 1.200. 1.200 kan itu bisa sampai 2.000-an mungkin di sana ya. Ya jadi kita sebenarnya sudah dibantu banyak gitu. Cuma memang ya kita gotong royong antara pemerintah pusat, provinsi sama kabupaten, masyarakat, TNI dan Polri. Saya lihat Polri juga udah pada nanam juga, kemarin kita nanam jagung. Jadi ini sinergitas yang patut kita jaga terus. Teman-teman sini semangat, yang fokus, concern, jangan sampai ngombelnya salah. Ngombel itu kelihatannya kan gampang, tapi kan juga susah sebenarnya kan. Ngasih gampang itu juga. Jadi nanti dia kan nggak bisa ngebut kan. Ya nggak bisa mabuk karena perjalanan. Dan yang penting lagi adalah bakalan kerusakan sedikit-sedikit itu bisa diatasi. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nyangkut tuh gimanain gitu. Terus tadi ngobrol sama Pak Sugeng juga, kalau bisa bengkelnya juga diperbanyak mungkin ya, supaya alat-alat itu kalau rusak nggak langsung jadi mangkrak gitu nanti di situ, tapi bisa diperbarui dan dibenerin lagi. Sekiranya berikut yang bisa saya sampaikan, saya ucapkan selamat buat teman-teman yang ada di sini dan semoga semangat terus kita jaga sawah kita dari semua aspek. Juga jangan lupa keselamatan karena alat-alat pertanian itu kan kadang-kadang kan pakai mesin atau apa, jangan sampai ntar. Saya sering lihat di internet itu alatnya nyangkut terus tangannya narik-narik, pas ketarik masuk ke beriti ini itu. Saya beberapa kali salaman sama petani di Indramayu itu jarinya suka pada lewat, itu kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Jarinya suka nggak ada kadang-kadang satu gitu. Karena tarik sabit. Jadinya suka ujung-ujungnya suka nggak
nggak ada gitu. Bang Arit. Jadi sing hati-hati gitu, sing hati-hati. Kadang-kadang memang bukan senjata itu, alat-alat tajam itu, mesin-mesin itu kalau kita nggak concern, prikil gitu jari-jarinya. Kita sama-sama jaga supaya damai tetap terus menjadi lumbung padi nasional. Yang paling penting masyarakatnya juga adil, makmur, sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati atas arahan yang telah diberikan. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pembukaan bimbingan teknis operator Combine Harvester telah kita laksanakan bersama. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat serta menjadi langkah nyata dalam mendukung modernisasi pertanian dan swasembada pangan berkelanjutan, khususnya di wilayah Indramayu. Dan untuk selanjutnya, dengan segala hormat, kami persilakan kepada Bapak Bupati beserta seluruh tamu undangan VIP untuk berkenan meninggalkan tempat acara guna melanjutkan agenda kegiatan lain.